Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS peserta didik baru berbasis daring SMP Hadi Wijaya Kenteng tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi kepramukaan yang akan disampaikan oleh Ayah Trian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayah Edi dan Bunda Adik selaku pimpinan di SMP Hadi Wijaya Kenteng. Sebelumnya marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar materi kali ini dapat disampaikan dengan baik. Saya ucapkan juga kepada kelas 7 penghuni baru SMP Hadi Wijaya yang mana baru lulus dari SD di berbagai daerah. Saya ucapkan selamat datang di SMP Hadi Wijaya. Semoga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi tentang kepramukaan di acara MPLS atau disebut masa pengenalan lingkungan sekolah kepada para peserta didik baru. Mungkin adik-adik pernah dengar kata pramuka atau mungkin sering dengar pramuka yang sudah umum sekali disampaikan di lingkungan pendidikan. Pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti anak-anak muda yang bekerja keras, yang mempunyai kreativitas di bidang-bidang tertentu, yang mana nanti harapannya adalah para adik-adik ini dapat meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian kenapa sih kita itu harus mengetahui tentang pramuka, atau apa sih fungsi dari pramuka itu sendiri? Fungsinya sangat banyak ya untuk adik-adik. Seperti definisi yang saya sebutkan tadi, Praja Muda Karana, praja muda untuk anak-anak muda, di mana pramuka ini dibagi menjadi 3 hal atau 3 kategori golongan menurut kelompok umur. Yang pertama yaitu kelompok umur 7-10 tahun, itu kita sebut siaga, pramuka siaga. Kemudian kelompok umur 11 tahun sampai 15 tahun disebut penggalang atau pramuka penggalang. Kemudian di umur 16 sampai 20 tahun itu disebut pramuka penegak. Lalu kemudian di atas 20 tahun atau lebih tepatnya 21 tahun sampai 25 tahun kita sebut dengan pramuka pandega. Nah, di SMP kali ini di kisaran usia 11-15 tahun kita sebut pramuka penggalang. Jadi pramuka itu sudah kita ajarkan sejak dini sampai nanti di usia 20 tahun ke atas kita masih istilahnya bertemu dengan kegiatan pramuka. Apa sih kepramukaan itu? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka. Jadi nantinya adik-adik akan diajari bagaimana sih kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Jadi non akademik ya, selain adik-adik mendapatkan pengajaran di lingkungan sekolah tentang mata pelajaran,
Adik-adik juga diajari non akademik yang nantinya akan berguna di kemudian hari, di kegiatan masyarakat akan berguna untuk soft skill dunia kerja, nanti juga akan berguna. Memang sekarang kalau dibayangkan, kenapa sih kita harus mengikuti pramuka? Kenapa sih udah belajar banyak kok masih ditambah dengan kegiatan pramuka? Sekarang memang belum terasa, tapi nantinya kegiatan ini bakalan terasa kalau ada manfaatnya. Lalu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yaitu sasarannya adalah pembentukan watak, akhlak, budi pekerti luhur. Jadi selain di SMP Hadiwijaya ini adik-adik nanti bakalan diajari tentang keagamaan. Di agama diajarkan tentang agama Islam, kemudian di pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain juga diajari. Nah, di pramuka ini nanti adik-adik akan dibentuk watak dan karakternya, yang mana nanti bisa dilihat perbedaannya. Kalau adik-adik mengikuti kegiatan pramuka dan adik-adik yang tidak mengikuti, nanti akan terasa perbedaannya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, di kegiatan yang diajarkan di kepramukaan ini nanti juga akan ada kayak misal tali temali, salah satu contohnya. Tali temali itu sepele sih, tapi yang belajar tali temali dan yang tidak belajar nanti bakalan terasa berbeda, akan lebih efektif, lebih praktis dan lebih efisien dalam kecepatan mungkin, dalam hal lain yang bakalan berguna. Kemudian sejarah di pramuka sendiri ini sudah ada sejak tahun 1923, sudah 100 tahun yang lalu ya, yaitu ditandai dengan didirikannya organisasi Belanda di Bandung. Jadi kegiatan pramuka ini dibawa oleh orang Belanda awalnya. Memang negara kita ini dijajah oleh beberapa negara, tapi meskipun dijajah, kita juga dapat manfaatnya. Mereka tidak hanya menjajah, tapi dapat manfaat dari segi teknologi, dari kemampuan dan lain-lain. Kemudian tujuan dari pramuka ya, yang pertama, adik-adik bakalan memiliki pribadi yang beriman, bertakwa, mempunyai akhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi berguna juga untuk kesehatan kegiatan pramuka ini, karena kita kegiatannya di luar ya, di luar akademik. Jadi secara gak langsung juga kita dapat manfaat dari kegiatan tersebut. Lalu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, patuh, serta berguna di masyarakat, yang dapat membangun dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Lebih ke karakter sih, kita diajari karakter dan watak sejak dini. Soalnya kalau sejak dini kita diajari hal-hal baik, maka saat kita sudah dewasa kita akan menjadi orang yang baik. Kemudian landasan gerakan pramuka sendiri berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita akan menjadi pribadi yang peduli terhadap bangsa dan tanah air, peduli juga terhadap diri sendiri, kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Untuk metode kepramukaan sendiri merupakan cara belajar yang interaktif, progresif melalui beberapa pengalaman organisasi. Jadi di sini juga ada banyak kegiatan organisasi yang dapat menunjang soft skill.
tidak hanya akademik ya, tapi non akademik soft skill kepramukaan nanti bakalan adik-adik dapatkan di SMP ini. Kemudian kita diajari kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Nanti banyak games ya, banyak permainan yang sangat seru, dikonsep secara menyenangkan. Nanti adik-adik bisa bermain sambil belajar. Di situ banyak yang didapatkan dari kegiatan permainan itu. Adik-adik bakalan membiasakan diri untuk gimana sih kehidupan di masyarakat dalam hal kerjasama, dalam kelompok. Jadi tidak hanya dalam hal individu, tapi dalam hal kelompok juga akan berguna. Kemudian kegiatannya juga di alam terbuka. Dan nantinya bakalan adik-adik rasakan sendiri manfaatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan kepramukaan. Memang ini masih dasar ya, masih awal, tapi setelah adik-adik ikut nanti bakalan banyak hal yang bisa didapatkan. Dan harapannya nanti di jenjang usia yang berikutnya di tingkat SMA dan seterusnya, nanti bakalan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa adik-adik dapatkan manfaatnya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Ayah Trian selaku guru dari SMP Hadi Wijaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.